Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita spesial di 50.000 subscriber. Ini soal apa ya? Bagaimana menjadi YouTuber Muslim yang baik dan kenapa channel ini pengunjungnya tidak bisa sesuai dengan subscribernya. Nah, ada apa teman-teman? Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada 50.000 subscriber Tren Quran Family yang sudah mau berbaik hati menjadi bagian dari channel ini. Nah, saya mau menjelaskan satu hal, yaitu The Art of YouTuber ini, terkait dengan perjalanan channel ini dan apa yang sebaiknya kita lakukan ke depannya. Oke teman-teman, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Tren Quran Family, di hari ini sudah 50.000 lebih 100 subscriber. Jadi saya mau menyampaikan dulu, jadi mengenai kritikan kenapa channel ini terkadang di video-video terbarunya hanya ditonton belasan orang. Syukur-syukur kalau bisa sampai ratusan. Nah, sebenarnya teman-teman harus tahu ketika kita mengelola channel, kalau kita tidak bisa fokus pada satu konten, maka otomatis kalau ada subscriber baru itu pasti beragam. Jadi ada subscriber di soal mandi wajib, subscriber di soal tajwid, subscriber di konten-konten soal hukum Islam, sehingga ketika video baru diupload temanya berbeda dari yang tiga ini, ataukah salah satunya temanya sesuai dengan salah satu dari tiga tema yang saya sebut tadi, maka otomatis yang lebih dominan menonton video tersebut itu orang yang subscribe ke channel ini sesuai dengan konten yang ia tonton. Nah, itu alasannya kenapa channel gado-gado itu lebih sulit untuk mendapatkan view dari subscriber ketimbang view dari pengunjung baru, teman-teman. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, saya juga mau menyampaikan kenapa channel ini kemudian tidak bisa fokus di satu tema. Jadi saya sampaikan ketika awal-awal ini fokusnya sebenarnya di soal tajwid. Tapi kemudian saya berusaha mencoba alternatif lain yang masih terkait soal Al-Quran. Jadi intinya ajaran Islam lah. Nah, saya buat konten soal mandi wajib, tapi kemudian ditonton oleh jutaan orang. Nah, akhirnya ini terkait the art of YouTuber, sehingga mau tidak mau konten yang harus atau sebaiknya kita upload di channel ini itu soal mandi wajib, karena subscriber terbanyak itu ada di soal mandi wajib, dan ada satu lagi yaitu soal mu'alaf. Konten soal mu'alaf itu juga banyak teman-teman, bahkan hampir sama dengan konten soal mandi wajib, tapi kemudian karena soal mu'alaf itu sulit untuk mendapatkan konten seperti itu, karena kalau mau murni kontennya dibuat sendiri harus ketemu dengan mu'alafnya langsung dan mewawancarai si mu'alaf tersebut untuk bisa dapat kontennya. Tapi itu mungkin agak sulit kita lakukan karena ada aktivitas offline juga yang kita harus lakukan, jadi tidak mungkin untuk bisa fokus di konten itu. Soal konten-konten lain itu sebenarnya hanya selingan, teman-teman. Saya fokus saat ini itu di konten soal mandi wajib, bukan karena mandi wajibnya itu banyak view-nya, itu karena memang saya menilai bahwa banyak orang yang bingung soal mandi wajib karena menganggap mandi wajib itu sakral, sehingga banyak orang tidak yakin kalau mandi wajibnya itu sah atau tidak. Nah, saya banyak membuat konten soal ini, soal mandi wajib. Jadi untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua soal pertanyaan-pertanyaan terkait ini. Jadi tujuannya karena ini sesuatu yang sifatnya sangat penting. Jadi sholat kita bisa saja tidak diterima, bukan bisa saja ya, pasti tidak diterima kalau kita berhadas besar kemudian tidak melakukan mandi wajib, teman-teman. Jadi karena pentingnya itu, karena sholat itu sebagai penentu amal ibadah seseorang, maka
ibadah, maka konten soal mandi wajib ini juga perlu sekali untuk kita sampaikan ke masyarakat. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait di dalamnya perlu kita jawab semua, sehingga kemungkinan ada ratusan konten soal mandi wajib yang akan kita share teman-teman. The art of YouTuber yang mau saya sampaikan teman-teman. Jadi pada saat kita membuat konten YouTube, konten yang seharusnya kita buat itu menyesuaikan dengan siapa subscribernya. Jadi kalau subscriber terbanyak di konten kita soal mandi wajib, maka mau tidak mau kita buat konten soal mandi wajib agar video terbaru yang kita upload itu banyak view-nya. Dan kalaupun tidak banyak, itu bisa jadi memang awal kita membuat konten YouTube itu selalu lebih ramai dibanding dengan di pertengahan atau mungkin setelah sekian tahun. Alasannya karena apa? Karena ada algoritma di Google. Sebenarnya ini berlaku di web, tapi bisa saja diberlakukan di konten YouTube. Algoritmanya itu namanya Google Dance. Nah, Google Dance ini itu biasanya kalau blog baru itu diberikan view yang banyak. Tujuannya apa? Biar semangat mengupload, semangat buat konten. Mungkin bisa jadi diberlakukan di YouTube juga. Channel yang baru itu biasanya diberikan kesempatan view yang lebih banyak dengan rekomendasi dan lain sebagainya. Gunanya apa? Untuk mengangkat semangat YouTuber itu untuk terus upload video. Jadi itu sebenarnya salah satu strategi YouTube maupun Google secara umum. Nah, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi menjadi seorang YouTuber itu sebenarnya harus pintar jeli mencari konten yang baik untuk subscribernya yang dibutuhkan oleh banyak orang, sekaligus harus fokus pada satu tema. Jadi itu yang perlu saya sampaikan teman-teman. Mungkin itu nanti kita bahas lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.